Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan meng-sharingkan sebuah buku yang eh, sangat bagus dan telah dijadikan standar di Laras Group, yaitu buku Berpikir dan Berjiwa Besar. Setelah presentasi ini saya sharing berdasarkan dari apa yang saya dapatkan dan saya simpulkan dari hasil membaca buku ini gitu kan. Buku ini sendiri seperti yang tadi bertujuannya adalah gimana sih caranya kita bisa menetapkan tujuan, kemudian rahasia-rahasia di balik pikiran dan menyiapkan diri untuk eh, keberhasilan dan kekuatan keyakinan. Kemudian juga gimana kita agar bisa posisinya itu eh, outstanding dan menonjol di orang lain. Ini dikarang oleh David J. Schwartz seperti ini gitu kan, dan ini saya sarikan, yaitu nama saya Adam Iqbal. Saat ini saya bertugas sebagai koordinator klinik, dan hari ini alhamdulillah bulan ini sudah 3 bulan saya bergabung seperti itu. Pertama di buku ini adalah menjelaskan bahwa percaya akan keberhasilan maka Anda akan berhasil. Di sini ditekankan sekali yaitu pentingnya kita mempunyai winner mindset. Apa sih winner mindset itu? Winner mindset itu basicnya itu adalah gimana kita caranya itu untuk mempunyai pikiran yang besar. Pikiran yang besar artinya pikiran yang jauh, pikiran yang berorientasi jangka panjang, pikiran yang mempertimbangkan segala aspek dalam tindakan kita, seperti itu. Dan kita harus punya keyakinan bahwa kita ini adalah lebih baik daripada yang kita tahu, daripada yang kita sangka, bahwa kita ini adalah makhluk yang spesial, makhluk yang diciptakan spesial oleh Tuhan dan oleh Allah gitu kan. Jadi kita punya semua masing-masing punya kelebihan dan masing-masing punya peluang untuk mencapai kesuksesan kita. Pertama tentunya adalah gimana nih caranya kita harus banyak membaca. Membaca ini adalah cara yang paling singkat karena itu berdasarkan dari pengalaman orang-orang yang kemudian dituliskan di sebuah buku. Kemudian kita ambil sarinya itu adalah maka pengetahuan dan ilmu itu yang paling cepat adalah melalui membaca. Kemudian kita mengamati dalam arti ketika kita membaca itu mendapatkan satu informasi, kemudian membandingkan dengan apa yang biasa kita lakukan, apa yang saat ini terjadi, sehingga kita akan dapat insight-insight. Dan kemudian kita mengimplementasikan dari informasi, kemudian menyesuaikan dengan apa yang kita alami, kita eksekusi, seperti itu. Kita praktekkan dari hasil pembelajaran kita, baik itu pembelajaran secara observasi maupun dari bahan teorinya, kemudian kita implementasikan sehingga menciptakan hasil-hasil. Kemudian balik lagi kita membaca baik itu buku yang sama, karena setiap buku ketika kita baca, ketika kita dalam kondisi yang berbeda, maka insya Allah nanti juga insight yang kita dapatkan juga biasanya juga berbeda, seperti itu. Itu yang jadi siklusnya ini membaca, kemudian mengamati, kemudian action, dan kemudian balik lagi. Itu adalah siklus dari kita pembelajaran, dan akhirnya kita akan menjadi orang yang terbiasa untuk berpikir secara besar, seperti itu. Itulah yang saya dapatkan di bab pertama dari buku ini. Kemudian bab kedua, sebutkan diri Anda dari dalih atau penyakit kegagalan. Penyakit kegagalan ini adalah paling utama dari kegagalan itu adalah yaitu alasan-alasan kenapa kita tidak dapat berhasil.
Nah, alasan-alasan itu adalah ya pada akhirnya kalau kita hanya fokus kepada alasan, kita akan menjadi loser. Loser itu pecundang. Pecundang itu dia adalah master juga, jago juga dalam menciptakan, tapi yang dia ciptakan itu biasanya menciptakan alasan, bukan menciptakan suatu hasil atau suatu hasil pekerjaan. Dalih utamanya dalam kehidupan ini orang paling banyak menurut buku ini adalah, dan itu juga menurut saya cukup relevan, cukup sesuai dengan apa yang saya dapatkan. Pertama yaitu kesehatan. Kesehatan itu adalah limitasi yang sering diutarakan banyak orang, bahwa dia mungkin lelah, eh, capek gitu kan, seperti itu, atau dia punya penyakit tertentu, atau dia eh, tidak boleh berpikir terlalu gimana gitu. Nah itu biasanya itu dalih-dalih kesehatan. Itu banyak sekali digunakan orang sebagai alasan dia untuk tidak dapat mengerjakan sesuatu. Kemudian juga yang kedua itu adalah dalih kecerdasan, bahwa seringkali orang itu beranggapan bahwa dirinya itu tidak cukup pintar, tidak cukup mengetahui, tidak cukup berpengalaman, tidak cukup mempunyai kompetensi di bidang itu, sehingga dia tidak berani atau takut untuk mengambil langkah, mengambil aksi terkait dengan apa yang dia inginkan sendiri. Yang kedua itu usia. Usia itu kadang orang itu bilang, orang yang kadang merasa, oh itu hal itu terlalu tua, saya sudah terlalu tua untuk belajar, saya sudah terlalu tua untuk sekolah lagi, saya sudah terlalu tua untuk mencoba bisnis baru dan seperti itu. Atau yang masih muda juga gitu, saya masih muda, saya masih belum punya pengalaman gitu. Nah itu di usia-usia ini banyak juga yang menjadikan itu sebagai dalih. Dan kemudian yang paling akhir itu, akhirnya kalau orang sudah tidak kepetok itu lagi, ya dia menyalahkan nasib, dan mungkin malah mungkin memang bahasa-bahasanya adalah mungkin seperti memang saya sudah pentoknya segini, memang udah takdir, dan akhirnya mungkin juga malah menyalahkan sang pencipta. Nah itu tentunya itu adalah yang kita tidak inginkan, karena kita tidak ingin kita hanya jago untuk menciptakan alasan gitu. Sebenarnya sih baik untuk menciptakan hasil atau menciptakan alasan, dua-duanya sama perlu energi gitu. Tapi untuk orang yang loser itu, energi dia itu dihabiskan untuk menciptakan banyak alasan, sedangkan kalau untuk orang yang berhasil, dia menghabiskan energinya untuk menciptakan hasil gitu. Untuk menciptakan satu hasil aja tidak perlu banyak, tapi satu hasil tiap hari tentunya itu akan menjadi hal yang signifikan untuk keberhasilan dia secara keseluruhan, untuk mencapai dia tujuan-tujuannya seperti itu. Kemudian bab 3, bangun kepercayaan, menghancurkan ketakutan. Di bab ini dijelaskan bahwa takut itu sebenarnya hanya ada di dalam pikiran. Takut itu kayak kita takut hantu, itu sebenarnya mungkin hanya pohon yang pohon yang bergemerisik atau gimana, atau kita takut bos kita galak seperti itu hanya ada dalam pikiran aja sementara itu. Namun dalam kesehariannya takut itu ya benar-benar hanya ada di persepsi kita aja gitu. Dan untuk menghalau dari ketakutan itu di pengarang ini, di buku ini dijelaskan bahwa pertama ya kita mesti action. Action inilah, aksi inilah yang akan memberikan pengalaman tersendiri bagi kita, memberikan ilmu tersendiri bagi kita, memberikan informasi sendiri bagi kita, dan akhirnya ketika kita mendapatkan pengalaman itu, tentunya kita sudah tidak takut lagi, tidak cemas lagi. Misalnya kita takut untuk belajar mobil gitu kan, belajar nyupir, kita mulai action. Nah kita akan mengalami pengalamannya, sehingga kita akan menjadi
tidak takut lagi, untuk tidak cemas lagi untuk belajar mengemudi mobil misalnya seperti itu. Kemudian kita harus mempunyai positive mind, artinya pikiran yang positif bahwa kita mampu, kita percaya diri untuk kita memiliki kemampuan untuk melewatinya, kemudian seperti itu. Eh, sehingga rasa takut itu dikalahkan oleh prasangka baik kita kepada orang lain, kemudian lingkungan, dan kepada tentu saja pencipta kita, seperti itu. Nah, seperti tadi positive mind itu akhirnya akan membawa perspektif yang seimbang terhadap orang. Perspektif yang seimbang terhadap orang itu artinya kita menyadari bahwa manusia ini semuanya itu tidak ada yang sempurna, tidak ada yang baik 100% dan tidak ada yang jahat 100%. Tiada yang unggul 100% dan tiada yang lemah sekali sampai 100%. Pasti setiap orang punya kelemahan dan kelebihannya. Sehingga dengan kita mempunyai mindset seperti itu, kita menjadi lebih bersikap objektif kepada orang, menerima sudut pandang orang lain dengan lebih mudah. Kemudian pada akhirnya ini akan mengurangi ketakutan dan kecemasan, terutama sekali menghilangkan ketakutan dan kecemasan ketika kita harus berinteraksi dengan orang lain, seperti itu. Karena kita telah siap tiap ready bahwa apapun hasilnya, apapun feedbacknya dari orang, gitu, kita mempunyai kesiapan tersendiri untuk mentalnya, seperti itu. Nah, kemudian lanjut di bab 4. Bagaimana caranya berpikir besar? Berpikir besar itu pertama diawali dengan berpikir besar itu adalah kita menggali ke lingkungan, mencari feedback bahwa kita itu punya kelebihan kita itu apa sih gitu. Apa yang kamu rasakan, apa yang kamu dapat dari saya, kelebihan saya yang mungkin bisa saya eksplor lebih jauh, bisa lebih saya tingkatkan, seperti itu. Kita mencari tahu kelebihan-kelebihan kita dari orang, feedback dari entah itu dari kolega, entah itu dari pasangan, entah itu dari orang tua, seperti itu. Semuanya kita kumpulkan sehingga kita mempunyai informasi, karena tentu saja kita tidak bisa melihat diri kita sendiri gitu. Yang bisa melihat diri kita adalah orang lain, karena orang lain dan orang lain itulah yang kita tanyakan feedbacknya, seperti itu. Sehingga akhirnya pada nantinya kita punya checklist nih bahwa kita apa aja sih kelebihan-kelebihan kita, apa saja sih potensi-potensi kita, dan mungkin juga apa sih yang bisa kita perbaiki ke depannya, seperti itu. Sehingga ini tentu saja akan kita memudahkan kita mempunyai mindset yang positif. Mindset positif itu tidak hanya untuk orang lain, tapi untuk diri kita sendiri. Kita mempunyai mindset positif. Kemudian juga dengan pikiran yang positif, tentunya kata-kata yang akan keluar dari kita itu kata-kata yang positif juga. Seperti itu, positif dan optimis. Kemudian akhirnya ini akan menjadikan modal yang sangat besar untuk kita lebih semangat, lebih giat lagi, lebih confidence lagi untuk mengerjakan tugas-tugas kita, seperti itu. Sebaliknya, kalau kita memulainya dari berpikir kecil, berpikir sempit, berpikir picik, dan berpikir negatif, pada akhirnya ini akan menyebabkan banyak argumen dari orang ketika kita tidak menghargai sudut pandang orang lain, kemudian tidak menghargai apa yang dirasakan orang lain, posisi orang lain, seperti itu akan menyebabkan hubungan kita tidak harmonis dan akan menyebabkan pada akhirnya akan menyebabkan konflik. Tentu saja ini hal-hal yang tidak harus kita hindari dan tidak kita inginkan.
Nah, kemudian di bab 5 yaitu bagaimana berpikir dan bermimpi secara kreatif. Pertama dari Angela Merkel itu kan where there's a will, there's a way. Artinya ketika ada kemauan, ketika ada niat, pasti di situ ada jalan. Artinya kita mesti punya tujuannya dulu nih. Kita mesti punya tujuannya, mesti punya mesti punya poin akhirnya, goalnya, dan disitulah ketika settingannya otak kita sudah ada tujuannya, maka otak kita akan mencari cara dengan berbagai cara untuk mencapai tujuannya tersebut. Tapi tentunya seperti kita pakai Google Maps harus ada tujuannya dulu, harus ada itunya dulu, harus ada endingnya dulu, baru kita akan si Google Maps itu baru akan menyajikan rute atau yang bisa kita itu caranya, mekanismenya kita mencapai tujuan tersebut. Nah, kemudian itu kita harus menyadari atau mempunyai mindset bahwa tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini. Seperti petinju quote legendaris dari petinju legendaris Muhammad Ali, bahwa impossible adalah just big word, artinya kata-kata gede, kata-kata bullshit yang dikeluarkan oleh dari manusia kecil yang mengatakan, yang akan menemukan bahwa itu lebih mudah untuk dia hidup biasa-biasa aja dibanding dengan dia untuk berusaha untuk mencari kekuatan yang dia butuhkan untuk suatu perubahan. Impossible itu, ketidakmungkinan itu adalah bukan suatu fakta, itu hanyalah pendapat. Impossible is not a declaration, it's a dare. Bukan suatu deklarasi gitu, bukan suatu pernyataan, tapi ini adalah suatu masalah keberanian. Impossible is potential, impossible is temporary, impossible is nothing. Artinya tentu apabila kita kaitkan dengan kita sebagai makhluk yang beriman, tentu kita percaya Allah itu, Tuhan kita itu maha kuasa, tidak ada yang tidak mungkin, di mana kita, dan pasti Tuhan kita itu maha pengasih, maha penyayang, pasti akan membantu dan ketika kita bersungguh-sungguh, pasti bersungguh-sungguh, berikhtiar, dan kemudian berdoa, pasti akan mendapatkan jalannya, pasti akan dibukakan jalannya oleh Tuhan yang Maha Kuasa atau Allah Subhanahu wa taala. Nah, energi terbesar sehingga kita punya tujuan goal itu adalah strong way. Strong way-nya itu apa? Strong way kita itu adalah bensinnya kita. Strong way itu adalah alasan yang kuat. Alasan yang kuat kenapa kita harus tetap menuju jalan kita, meraih impian-impian kita. Strong way kita itu seperti apa gitu kan, niat kita itu seperti apa, mungkin itu karena kita karena kita adalah niat seseorang, mungkin karena keluarga gitu, untuk untuk dia sebagai pejuang mencari nafkah yang halal untuk keluarganya, atau dia mempunyai keinginan untuk melakukan suatu perubahan di lingkungannya, atau dia ingin mewujudkan meninggalkan suatu nama baik, seperti itu, amal jariah dan selainnya. Itu adalah kita harus menemukan dulu strong why. Apa kita harus membayangkan apa sih yang akan kita lakukan, apa yang kita dapatkan, apa yang kita alami ketika kita berhasil mendapatkan tujuan kita. Dan sebaliknya lagi, apa yang kita akan alami, kerepotan apa yang kita alami bila kita tidak menjalankan hal-hal tersebut di kehidupan kita. Mungkin keluarga kita akan susah karena kita tidak bisa mencari nafkah. Mungkin anak kita tidak memandang hormat kepada kita, seperti itu. Mungkin kita juga akan lebih dan strong way ini adalah bensinnya kita sih. Jadi kita harus menanyakan, muhasabah, introspeksi, bahwa apa sih strong way kita, apa sih yang mampu kita untuk
ketika kita lelah, ketika kita eh, mungkin udah mulai ingin berdalih, apa sih strong way kita untuk kita mencapai tujuan-tujuan kita, seperti itu. Nah, itu saja yang akan ingin saya sharing dari pengalaman saya untuk membaca buku Berpikir dan Berjiwa Besar ini. Saya yakin buku ini ketika kita baca lagi dengan kondisi dan pengalaman yang kita alami, kita akan mendapatkan pembelajaran yang berbeda dan tentu saja saya juga jadi kita akan uh, pelajaran yang berbeda sehingga experience kita pun jadi berbeda juga tergantung pada saat kita kondisi kita ketika kita sedang membaca buku tersebut. Demikian sharing dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.